Ya, kawan, sekarang kita lanjut ya mengenai ini proses akuntansinya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, di mana bagian kedua kemarin sudah kita mulai dengan persiapannya ya, menyiapkan database ya. Ini menyiapkan database, kemudian menyiapkan sheet di sini. Nah, sekarang kita langsung masuk pada sheet transaksinya, kawan ya. Ini sudah dibahas ya kemarin di persiapan kita tulis ya. Jadi ini yang ada di kolom BCD ini boleh teman-teman tempatkan di kolom paling kanan, boleh bebas ya. Oke, nah kenapa kita tempatkan di sini tidak di sheet lain supaya apa? Kolom B ini diperlukan di sini gitu kawan. Jadi kalau ada penambahan tuh enak, lebih aksesnya lebih enak. Kita yang belum ada apa di sini, tinggal nambahkan aja gitu ya kawan. Baik, sekarang kita bahas satu persatu per kolom ya. Kalau kolom F ini menggunakan formula ya. Saya nggak akan bahas karena di beberapa video saya yang sebelumnya sudah sering dibahas masalah nomor urut, atau teman-teman bisa lihat di channel saya mengenai pembuatan nomor urut secara otomatis. Di situ ada 3 cara, saya berikan 3 alternatif ya. Teman-teman bisa pilih salah satu mau pakai yang mana. Kemudian kolom tanggalnya adalah input untuk transaksinya, sekarang tanggal berapa gitu ya. Jadi tidak ada formula. Nah, kemudian di sini kawan, ini ada jual kredit. Jual kredit ini adalah, jadi kolom H ini adalah berdasarkan pilihan ya. Pilihan dari mana? Dari kolom B. Nah, yang sudah kita bikin di sini nanti semuanya akan muncul di sini lah. Cara pembuatannya gimana? Ini kita blok dulu kawan. Teman-teman bisa blok aja sampai baris terakhir. Sampai mana yang sudah disiapkan ya. Katakan di sini sudah kita siapkan sampai sini 4747 misalkan. Ya. Lalu teman-teman bisa klik ini data ya, di atas ambil data validasi. Gitu ya. Ambil data validasi. Nah, ini kan masih any value, kita rubah dengan list. Ya. Kemudian source-nya kita berikan sama dengan, kita ngambil dari sini. Ini kita blok, boleh langsung dari baris 7 atau satu baris di atasnya ya. Boleh, ini bebas. Nah, kemudian jangan sampai di sini kawan, karena kalau ada tambahan nanti nggak masuk. Kita bikin sepanjang mungkin atau sama dengan baris yang ini tadi. Jadi, sehingga kalau ada tambahan dia pasti otomatis sudah masuk gitu ya. Nah, ini bebas, ini mau kira-kira sampai mana teman-teman, tidak harus sama dengan baris yang akhir yang sudah kita siapkan ya, tidak harus, bebas saja, yang penting lebih panjang dari yang sudah ada dalam daftar. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, maka pada semua kolom H ini akan muncul pilihan-pilihan, tinggal kita pilih mau yang mana gitu kawan ya. Oke, itu caranya. Jadi untuk semua kolom yang saya tulis data validasi ini, itu caranya begitu kawan. Ambil data validasi ya. Kemudian any value kita ubah menjadi list. Nah, sekarang source-nya tinggal ada di mana gitu. Oh, tadi belum kita blok ya. Kita blok dulu ini ya, sampai baris yang kita siapkan, kemudian data validasi list kita buang ya. Ini sama dengan kita ambil di sheet neraca. Nah, ini yang kita ambil gitu. Kita klik OK. Nah, sehingga di sini pilihannya muncul nanti. Nah, kawan. Gitu ya. Ini BNI, tinggal kita pilih BNI. Semua, seluruh di mana yang sudah kita blok tadi pasti akan muncul pilihan-pilihannya. Gitu ya. Nah, ini yang agak penting di sini kawan, kolom J dan K. Kemarin kita sudah memberikan nama ya, ada customer, ini kan database customer yang sudah urut abjad kita beri nama customer. Kemudian database supplier yang sudah urut abjad kita beri nama supplier. Ya, penulisannya begini. Nah, maka penulisan di kolom C itu harus sama dengan pemberian nama tadi. Atau kalau teman-teman memberikan nama identitas ini dulu, baru mau memberikan nama yang di database itu harus sama penulisannya. Ya, contohnya di sini kita berikan nama apa? Supplier, suppliernya double P. Ini supplier itu yang kita berikan nama dari kolom I, mulai I6 sampai I paling bawah gitu. Ya.
dengan penulisannya double P. Tapi apabila di sini kolom C-nya kita memberikan nama dengan 1P, ya, maka pada saat ada contohnya seperti ini, ada beli kredit, kita pilih supplier 1P, ya, maka penyebabnya nanti ini nggak muncul bisa-bisa pilihannya. Nah, ini nggak mau, ya. Ini kita pilih nggak mau ini. Tapi kalau supplier dengan 2P, pilihannya muncul, kawan. Ya, jadi paham teman ya. Cara penulisan di sini, ya, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman sudah memberikan data suppliernya itu kita berikan nama dulu, maka di kolom C pada sheet transaksi yang terkait dengan supplier yaitu beli kredit ataupun beli tunai, maka penulisan suppliernya harus sama, ya, harus dengan 2P gitu. Ini kalau kita rubah, maka di sini sudah muncul nih 2P supplier double P, maka ini pilihannya muncul yang tadi nggak mau gitu, ya. Oke, demikian pula di sini kawan, barang untuk ini, ya, kita sudah memberi demikian dengan customer, ya, sebelum ke barang customer kita sudah memberikan nama customer, ini nama pelanggan, ya, dari kolom O yang sudah urut abjad. Maka di sini setiap transaksi yang terkait dengan penjualan dan pelunasan piutang itu kita beri identitas customer, gitu ya. Jual ini customer, karena ada jual kredit berarti ada terima piutang kan, bisa tunai bisa kredit, ini customer. Kalau beli kredit beli tunai supplier, nanti pelunasan atau bayar hutang bisa tunai bisa kredit, ini identitasnya adalah supplier. Nah, ini yang kita perlukan kawan. Demikian pula dengan returnnya, ya, sudah kita bahas di persiapan yang bagian 2 kemarin, ya. Nah, sekarang yang di kolom D, setiap kali transaksinya terkait dengan jual atau beli, maka identitasnya adalah barang, identitasnya, ya. Nah, ini beda, tidak terkait dengan customer supplier, ini sudah beda, ya. Nah, sekarang barang kita tulisnya terserah, ini mau stok atau nanti di bawahnya non stok. Artinya non stok itu kalau transaksinya tidak terkait dengan jual atau beli, ya. Seperti bayar gaji itu kan tidak butuh nama barangnya, gitu ya. Maka kita berikan nama di sini non barang, gitu kawan, ya. Di sini ada non barang. Nah, non barang itu adalah untuk transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan nama barang yang kita jual. Berarti apa? Bayar gaji, bayar hutang lain-lain, bayar hutang bank, beli bensin, gitu. Sehingga ini kita siapkan satu sheet nama-nama pos di laporan keuangan dari neraca sampai laba rugi yang terakhir. Kita berikan sebagai non barang. Nah, penulisan di sini tidak boleh menggunakan spasi, kawan, ya. Jadi kalau menggunakan 2 kata, teman-teman gunakan underscore. Jadi non underscore barang, gitu ya. Otomatis nanti di sini pilihannya penulisan di sini juga harus sama, non underscore barang, gitu ya. Jadi harus sama penulisannya. Ya, tergantung mana dulu yang mau diberikan identitas. Karena kan teman-teman di sini nulisnya non barang dijadikan satu tanpa underscore, ya, non barang nyambung, maka pada saat memberikan nama di pos ini juga harus sama, non barang tanpa underscore. Atau kalau ini dulu yang dibuat non barang dengan underscore, maka di sini klasifikasinya identitasnya juga harus sama, ya, non underscore barang, gitu ya. Nah, kolom ini nanti, kolom J dan K ini akan muncul otomatis, kawan. Ya, jadi kenapa kemarin dalam demo, kemudian sama dalam persiapan ini kolom ini saya hide, nggak muncul. Jadi cuma begini. Ya, karena itu nanti keluarnya otomatis dan tidak diperlukan dalam transaksi, ini hanya perbantuan aja, gitu. Ya. Artinya kalau di sini muncul customer, maka pilihan di sini hanya nama-nama customer, gitu. Ya. Kalau di sini saya ganti dengan beli, katakan beli kredit, maka ini otomatis berganti supplier. Maka di sini namanya hanya nama-nama supplier. Nah, jadi itu hanya bantuan untuk memudahkan kita dalam melakukan pilihan di kolom L-nya,
gitu kawan ya. Ini saya kembalikan, jadi dia muncul nih. Nah, kalau kita melakukan, katakan ini saya kosongkan misalkan ya, nah, belum ada pilihan, ini kolom K-nya juga gitu kosong, tapi begitu kita pilih tadi ada jual kredit ya. Nah, jual kredit terkait dengan barang kan, dengan stok kita, ini muncul, ini customer muncul, barang muncul kawan gitu. Nah, sekarang gimana formulanya di kolom J ini di atas kawan ya. Jadi kita bikinnya begini, menggunakan VLOOKUP boleh atau menggunakan index match boleh, teman-teman tinggal nanti mau pilih yang mana ya. Ini caranya kalau mau dipelajari VLOOKUP ini ya, gambar di channel saya yang thumbnailnya seperti ini. Nah, videonya dengan gambar seperti ini. Nah, gini kawan, customer ini kita ngambil dari sini. Jadi apabila di kolom hanya ya, kolom hanya ini pilihannya terkait dengan jual beli barang ya, kita tulis, maka carilah gitu loh, carilah ini jual kredit. Jadi di sini kita tulis VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita mau nyari ini kriteria H ini jual kredit. Jual kredit di mana? Ada di ini B ya, B sampai, boleh teman-teman begini kan. Nah, ini kita blok aja ya, lebih boleh gitu ya. Jadi kita mau nyari supaya ini bisa terisi otomatis ya, kita nyari apabila ini jual kredit, kita maunya yang keluar customer ya. Jadi VLOOKUP carilah H9, cari di mana antara kolom B sampai kolom D gitu ya. Boleh cuma sampai C boleh, karena kita yang mau kita tuju adalah kolom C-nya yang mau kita munculkan ya. Tapi nanti kan kita di kolom K-nya juga butuh, jadi satu kali aja ini kita blok semua gitu ya. Nah, yang kita blok pertama kali ini kita sebut sebagai kolom 1. Berarti untuk mengisi customer atau supplier ini kita berikan nama kolom kedua. Makanya setelah areanya kita blok dari B7 sampai D100, titik koma kita berikan, kita ambil kolom kedua ini. Nah, kolom kedua. Kemudian titik koma 0, kurung tutup. Begitu kawan. Ini ya. Nah, kalau sudah ini tinggal dikopikan ke bawah. Sehingga apabila semua terkait dengan beli atau jual, ini otomatis dia muncul customer di sini. Sesuai dengan yang sudah kita buat di kolom B dan C. Customer adalah jual kredit dan jual tunai. Misalkan ini saya rubah jual tunai, dia tetap muncul customer. Gitu. Ya, katakan saya ulang ini kosong, ya, saya berikan nih jual tunai, muncul dia customer. Saya kosongkan lagi, saya pilih jual kredit, muncul nama customer. Gitu. Jadi gitu kawan ya. Kalau ini pilihannya saya melakukan pembelian tunai, dia otomatis berubah menjadi supplier. Sesuai dengan kriteria di sini, kalau beli, kredit atau tunai, identitasnya supplier, dia akan muncul di situ. Ya, itu kawan. Nah, kalau teman-teman sudah sampai ini, sudah mendapatkan formula ini, untuk ke kolom sebelahnya kan tinggal digeret aja. Nah, tinggal digeret, di copy maksudnya. Ya, tapi yang mau kita tuju sekarang pilihannya adalah kategori D, kolom D ini. Berarti kolom D ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Tinggal kita rubah duanya tadi menjadi 3. Nah, dia muncul barang sepanjang nama-namanya beli kredit, beli tunai, jual kredit, jual tunai, retur kredit, retur tunai, sesuai yang sudah kita tulis di sini, dia di sini akan tertulis barang, gitu, otomatis, gitu. Nah, ini kalau sudah, teman-teman bisa kopikan ke bawah, gitu ya. Atau teman-teman di kolom K ini menggunakan formula index match, boleh. Di sini kan menggunakan VLOOKUP ke bawah, ya, VLOOKUP. Ini tadi saya kopikan dari sebelah VLOOKUP. Nah, ini boleh teman-teman menggunakan index match ya. Index match, nanti caranya gimana teman-teman pelajari dari sini, thumbnail saya ini ya. Itu hanya pilihan aja, mau pakai VLOOKUP atau index match ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat ini dikopikan sampai ke baris yang paling bawah. Sehingga nanti dalam penggunaannya kolom C dan K ini bisa kita hide kawan. Gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana caranya pada kolom L ini, ya sekalipun di sini ada keterangan data validasi, supaya muncul nama-nama customer apabila di kolom J-nya adalah customer pilihannya, ya, yang keluar. Apabila di kolom J keluar supplier, maka di kolom L ini yang muncul pilihan adalah nama-nama supplier. Nah, caranya seperti ini, kawan. Kita klik aja di satu baris pertama, baris 9, ya. Kemudian kita klik data, kita ambil data validasi. Kita ambil data validasi, kita rubah menjadi list seperti biasanya, ya. Kemudian di source-nya kita tuliskan sama dengan kita tulis indirect, ya, kurung buka, gitu, ya. Kita kembalikan ke si transaksi. Nah, setelah kita tulis indirect kurung buka, artinya begini, kolom L ini, L baris 9 ini terkait dengan kolom J9, makanya kita tulis di sini J9 kurung tutup, baru kita klik OK. Ya, sehingga di sini begitu ini tertulis customer, maka di sini akan muncul menyesuaikan siapa yang tertulis di J9. Oh, customer, berarti di sini hanya nama-nama customer, nama suppliernya nggak ada, gitu, ya. Apabila di sini tertulisnya adalah beli, katakan beli tunai, maka tertulisnya adalah supplier. Kalau supplier, maka di sini yang muncul hanya nama-nama supplier, gitu. Karena nama supplier ini sudah disetting ini. Nah, nama-nama ini. Nama customer sudah disetting adalah nama-nama yang ini, ya kawan. Sehingga begitu caranya untuk membuka. Cuman ini tidak bisa dengan di blok, kawan, ya. Teman-teman bisa memblok, tapi setelah temukan satu, teman-teman bisa kopikan ke bawah. Nah, kopikan ke bawah, kita lihat lagi data validasi. Nah, J10 dia. Berarti artinya gini, J10 ini mengacunya ke L10 mengacunya pada J10. Maka yang bawah ini, ya, ini harus mengacunya ke baris J11. Kita lihat sekarang. J11, oke, ya. Nah, sekarang ini kita copy lagi ke bawah. Nah, pasti yang muncul nanti nama Ali Akbar karena kita ngopi dari yang baris atasnya, ya. Nah, ini kita pilih sekarang Ali Akbar Rustamaji, kita ganti, ya. Ya, ini dia kepada D12, baris 12, betul, ya, di sini, gitu. Nah, sehingga teman-teman caranya gimana? Ya, ini memang di copy, kawan. Copy, kalau teman-teman ingin tidak muncul nama, ya, di sini nanti, ini teman-teman bisa hapus dulu, baru dikopikan. Jadi, bikin satu dulu di baris paling atas, baris pertama untuk ngisi transaksi, ya, kemudian ambil data-data validasi, maka dia indirect-nya ke J9, ke kolom J, menyesuaikan dengan barisnya, kawan, ya. Jadi teman-teman yang tulis di sini indirect kurung tutup kolom J baris 9, jangan lupa nomor barisnya ditulis, kemudian klik OK, baru dikopikan nanti, ya, supaya nama Ali Akbar yang nggak muncul di saat kita copy, ini kita buang dulu, kita delete. Nah, kita delete gini, baru ini kita copy ke bawah, gitu, kawan, ya. Itu caranya. Nah, di sini juga sama, kawan, di kolom N. Kolom N ini juga sama dengan kolom L, tapi kolom N ini mengacunya kepada kolom K. Apabila dia barang, maka dia muncul. Kenapa? Karena kita sudah set barang adalah ini pilihannya. Kalau non barang pilihannya yang ini, gitu. Kita sudah set, makanya di sini kita bikin sekarang. Kita klik satu baris dulu, kita masuk data validasi, kemudian kita pilih list. Baru kita tulis indirect, kemudian kurung buka, ya, kita kembali ke si transaksi. Nah, kolom N ini mengacu kemana? Ke kolom K. Makanya setelah indirect kurung buka, kita tulis K baris 9, kurung tutup, kita klik OK. Itu, kawan, ya, khusus yang kolom L dan kolom N. Jadi itu perlunya kenapa tadi kita memberikan nama di database, ini kita berikan nama barang, ini kita berikan nama supplier, ini kita berikan nama customer. Terus kenapa di sini penulisannya harus sama dengan yang sudah kita berikan nama?
perlunya supaya pada kolom L ini kita bisa pilihnya menyesuaikan pada kolom J, ya. Kemudian kolom E pilihannya menyesuaikan yang ada pada kolom K. Jadi itu caranya, kawan, supaya kita bisa melakukan pilihan sesuai dengan apa yang muncul di kolom C dan kolom K, gitu. Karenanya kolom ini bisa kita hide nantinya dalam tampilannya, gitu. Kemudian ada kolom M, ini tulisannya input keterangannya, jadi tidak ada formula, memang teman-teman harus melakukan input, gitu ya. Input ini kaitannya untuk apa? Untuk nota, kawan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini katakan kosong, ya, bingung, ini saya ngulangi dari yang persiapan. Terus ini Ali Akbar nih, dia hari ini datang ke tempat kita itu untuk yang keberapa kalinya, mungkin kita nggak ingat, kita klik aja drop down yang ada di kotak ini, ya, drop down yang ada di kotak headernya ini, kita klik, select all-nya kita centang, kita hapus. Kemudian kita klik yang namanya Ali Akbar. Nah, maka di sini muncul kosong kan? Berarti ini adalah pembelanjaan dia yang pertama pada hari ini. Kita isi satu, kawan. Nah, kalau sudah filternya kita kembalikan, select all. Nah, sepanjang ini masih Ali Akbar, dia katakan beli berapa barang, ini namanya jangan lupa ditulis semua. Gitu ya. Ini juga beli barang kedua, tulis namanya. Tujuannya supaya nanti di nota pada saat kita pilih nama Ali Akbar ini, nah ini jangan lupa kalau ini 2, teman-teman tulis 2 nggak muncul dia, karena dia apa? 1 pembelanjaan pertama ini, ya. Sehingga namanya itemnya apa? Beras dengan aqua. Kita pastikan Ali Akbar beras dan aqua 2 dan 3 muncul dia kuantitinya. Nilainya total 132 dan 54. Kita lihat nih total 132 dan 54, betul. Tinggal kita cetak notanya. Gitu ya, kawan. Oke. Kita lanjut sekarang, saya masuk ini quantity juga input ya, saya beli. Kemudian ini satuan, ini adalah menggunakan VLOOKUP bisa ya. Jadi ini satuannya harus ada identitas dulu. Yang mau kita cari itu apa? Oh, nama berasnya. Nama ini satuannya apa? Makanya di sini kalau teman-teman menggunakan VLOOKUP, di bloknya mulai nama ini kolom D sampai ke sini. Boleh lebih, boleh, tapi buat apa? Ini kan kosong ya. Nah, ini jangan cuma ini yang di blok. Nanti ininya nggak kebaca. Ya, karena yang mau kita cari adalah nama-nama yang sudah kita tulis di sheet transaksi itu satuannya apa. Jadi di blok mulai dari kolom D di sini ya, baru sampai kolom F sampai ke bawah. Nah, karena dia berarti ada di kolom kedua. Nah, kalau pakai VLOOKUP, teman-teman bisa pelajari aja di sini, itu mudah ya. Yang di channel saya yang gambarnya seperti ini thumbnailnya. Ini saya berikan penjelasan mengenai VLOOKUP dan index match ya. Kemudian sisa stok ini juga sama. Intinya kita nih ngambil, kita cuma narik data, tinggal sumbernya mau di mana. Oh, sisa stok tuh ada di sheet mutasi persediaan. Nah, mutasi persediaan yang ini kolom key. Nah, ya, kolom key ini tidak bisa diklik karena ini sudah saya protect, kawan. Jadi tidak bisa dirubah. Teman-teman merubah ini nggak bisa. Ini karena sudah terprotect, ada message-nya ini. Nah, gimana ini supaya bisa diprotect, nggak bisa dirubah? Ini teman-teman bisa pelajari nih thumbnailnya di channel saya yang gambarnya seperti ini, cara memproteksi gitu ya. Itu, kawan. Jadi ini teman-teman kalau sudah paham mengenai VLOOKUP, katakan paham baru dipelajari VLOOKUP, ini nggak masalah, tinggal gunakan formula VLOOKUP, tapi sumbernya ditentukan dulu, sheet di mana, klik sheet-nya. Nah, klik sheet-nya berarti teman-teman nanti harus ngeblok mulai dari kolom C, nama barang ini, sampai kolom ini, key. Ya, boleh sampai sini lebih boleh. Nanti dihitung kolom key ini mulai dari nama barang ini kolom keberapa. Ini kolom 1, ini 2, 3, 4 gitu caranya. Kalau menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau teman-teman menggunakan indeks, setelah indeks kurung buka, ini langsung diblok kolom key-nya. Nah, kemudian titik koma match kurung buka sama dengan apa di transaksi
ditulis dulu ini ya, oh sama dengan ini N9. Nah kemudian kita cari N9-nya di sheet yang sama dengan yang kita setelah indeks tadi. Oh di mutasi persediaan mana, ini kolom C-nya kita blok gitu ya, titik koma 0 baru kurung tutup gitu. Nah untuk yang di sini teman-teman jangan lupa tambahkan ya kawan, supaya kalau ini kosong jual kredit, saya mundur tadi agak lupa, ini muncul error gini ya, jadi tambahkan nih, bisa ditambahkan kalau H10-nya kosong, misalkan di sini karena yang saya klik baris 10, jika baris 10 kolom H-nya H baris 10 kosong, maka kosongkan, bisa begitu, atau teman-teman tambahkan aja if error, kemudian kurung buka, maka pada kurung paling akhir tinggal kita berikan titik koma, kita berikan kosong, tanda petik 2 kali, kita berikan kurung tutup. Nah, errornya sudah hilang, gitu kawan. Ya, jadi itu caranya supaya tidak muncul error ya, NA atau apalah, ref kadang-kadang ya tulisannya. Nah itu formulanya teman-teman berikan aja if error, atau teman-teman alternatifnya ini if H10 gitu ya. Artinya apabila di kolom H10 ini kosong, maka di sini kosongkan instruksinya. Kalau yang menggunakan if error itu dipaksa, kalau memang salah hasilnya error, jangan dimunculkan errornya tapi kosongkan. Ya tinggal mau pakai yang mana teman-teman. Nanti yang di sini sama. Ini harus ditambahin ini ya. Seperti di sini. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang if error. Kalau bisa semuanya digitukan teman, semua ada formula, teman-teman depannya selalu diberikan gitu, karena suatu saat bisa jadi muncul error di bawah ya, beberapa kali penggunaan kita belum mengantisipasi, akhirnya muncul error gitu ya. Baik, kemudian harga transaksi ini harga satuan kalau kita beli atau jual ya, ini input. Kemudian nanti nilai transaksinya. Nah, nilai transaksi ini sebetulnya hanya perkalian aja kawan. Perkalian antara kolom O dan kolom R. Kalau dia terkait dengan apa? Penjualan atau pembelian ya. Tapi kalau terkait dengan bayar gaji, ini kan tidak perlu kolom O dan P diisi. Hanya kolom R yang diisi ya. Makanya di sini formulanya bila kolom N-nya kosong, ya maaf, bila kolom N-nya tidak kosong dan kolom O-nya tidak kosong, jadi kita punya dua syarat. Ini tidak kosong ya, berarti ada nama barang ya, ada nama, ada karakter ya, ada isinya. Ini juga tidak kosong. Ini persyaratan yang kita tentukan, berarti kita menggunakan N. Ya, bila kolom N tidak kosong dan kolom O-nya tidak kosong, kalau memang persyaratannya cuma 2, langsung kurung tutup. Tapi kalau kita menentukan 3, ya tambahin lagi persyaratan ketiganya apa, baru kurung tutup. Kalau seperti ini, kolom N dan O, maka kolom S ini adalah perkalian O dan R. Ini, O kalikan R. Gitu kawan, ya. Tapi apabila yang terisi hanya kolom N, ya artinya bila O-nya kosong, kolom O-nya kosong, ya maka di sini isikan dari R. Nah, jadi contoh bayar biaya gaji. Biaya gaji kan tidak perlu ada quantity, berarti ini kosong kan? Kosong, maka ini kita input di sini. Maka di kolom S-nya akan muncul otomatis. Gitu. Loh kenapa enggak langsung di sini? Enggak, kita pakai ini inputnya di kolom R. Tapi nanti yang mau ditarik ke sheet-sheet yang ada di kanan ini adalah dari kolom S yang akan kita tarik. Gitu kawan. Ya. Nah, ini caranya, formulanya ini. Nanti ini bisa ditambahin if. Nah, untuk mengantisipasi bila terjadi error ya kan. If apa teman-teman, boleh tulis saja if N-nya kosong di depan ini, titik, koma, kosongkan. Jadi teman-teman bisa tambahin gini, if kurung buka string N baris 9 ya sama dengan kosong, gitu ya, kosong, tanda petik 2 kali, kosongkan. Kemudian kita baru bikin
if. Nah, berarti if-nya ada 3, kurung tutupnya tambahin 1. Ini gitu. Tinggal di copy ke bawah ya. Lanjut, kita ada kolom X kawan ya. Ini adalah kemarin sudah dijelaskan menyangkut dengan nomor nota. Jadi apabila transaksinya di sini jual kredit, maka di notanya nanti muncul JK sandinya. Nah, Ali Akbar di sini muncul angka 1, berarti di nota nanti muncul nomor 1 notanya. Gitu. Di sini nomor 2 siapa? Rustamaji. Jadi kalau kita pilih nama Rustamaji ini, ya, maka dia muncul 2 di sini. Ya, ini belum muncul ini. Ya, nanti ada kesalahan. Ya, otomatis jadi. Nah, jadi nomor-nomor di sini itu perlunya adalah untuk ke nomor nota. Sehingga bagaimana formulanya ini, teman-teman? Nah, sekarang kita tinggal menentukan kombinasinya bagaimana. Kok ini bisa nomor 1, kemudian ini di bawahnya nggak ada, baru ada muncul nomor 2, bagaimana? Jadi kan begini, kalau sekarang ada penjualan tunai, ya, nota itu kan terkait dengan transaksi jual ya. Jadi kalau beli nggak perlu. Jadi kita transaksi adalah jual tunai atau jual kredit, tergantung kebijakan di tempat kita. Adanya apa? Kalau hanya jual tunai, kita nggak perlu bikin yang kredit ya. Jadi ini cukup if H9 jual tunai gitu. Jadi nggak ada pilihan ya. Or-nya itu nggak ada kreditnya. Jadi tinggal if N kurung buka jual tunai. Jual H9 sama dengan jual tunai, kemudian syarat N lainnya ini. H itu kan keterangannya kawan ya. Di sini kolom H itu keterangannya. Jadi apabila di sini jual tunai, maksudnya gitu ya, atau jual kredit, karena ini hanya menyangkut penjualan gitu ya. Nah, apabila dia jual tunai atau jual kredit, kurung tutup, kemudian kolom G9 ya sama dengan kolom G8 sama dengan satu baris di atasnya ya. Kemudian L9 itu nama customernya, ini sama dengan nama baris, satu baris di atasnya. Jadi kalau masih sama orangnya ya, ini berarti masih satu kesatuan, satu paket ya. Contohnya begini, paling enak kita bacanya di sini baris 10 kawan ya. Nah, ini anggap 9 kita rubah 10 ya. Jika di HG10 tanggalnya sama dengan G9, tanggalnya sama ya. Kemudian maaf, ini yang pertama hanya adalah jual kredit atau jual tunai. Kemudian itu pilihannya or-nya, kemudian persyaratan N-nya ya, itu tanggalnya ini sama. Nah, tanggal sama bisa jadi orangnya beda, bisa sama kan. Nah, kita tentukan lagi ini tanggal sama, kemudian orangnya gimana di sini? Orangnya sama ya. Baris ke-10 orangnya masih sama dengan baris ke-9, tanggalnya sama. Artinya ini dia setelah input barang pertama, kita input lagi pembelanjaan dia barang yang kedua, gitu kan. Nah, kita berikan namanya. Maka di sini ini tidak perlu kita berikan angka, cukup yang di baris pertama aja, gitu. Jadi kalau si Ali Akbar ini beli 5 barang, maka pada baris 9 akan muncul 1, tapi sampai item kelima dia tidak perlu gitu ya. Itu alternatif yang pertama ya. Tapi bisa jadi dia jual tunai atau jual kredit, kemudian tanggalnya sama, kolom G-nya tanggalnya sama tapi namanya berbeda. Bayangkan aja sekarang ada di minimarket ya, Indomaret atau apa, orang satu selesai, berarti di baris di belakangnya kan maju, kita layani kan, berarti tanggalnya sama tapi orangnya beda. Nah, kalau kondisi ini yang dipenuhi, maka kita hitung sudah berapa angka terbesar gitu ya. Kita menggunakan di max kolom X, kita mulai dari X8
max kurung buka X8, tapi kita jepit dengan tanda dolar ya. Artinya kita mau menghitung mulai dari kolom X baris 8 sampai dengan X8. Ya, tapi X8 yang terakhirnya tanpa ada dolar gitu ya, hanya di depan X saja, tapi setelah X tanpa dolar kita tambah 1. Nah, artinya kalau ini sekarang kita ada di baris 10, maka dia akan membaca dari X8 sampai X9. Kita ada di kolom di baris 11, dia akan membaca ke sini. Gitu. Sudah berapa angka yang muncul? Oh, ini sudah ada 1, berarti berikutnya ditambah 1, 2 munculnya. Jadi ini 2 tuh dia begini bacanya. Dari X8 sampai ini. Sudah angka berapa yang muncul? Oh, angka 1, berarti ini sekarang tambah 1, muncul 2 gitu. Untuk kawan. Ya. Ini formulanya. Kemudian kombinasi lain, dia bisa jadi jual tunai dan jual kredit atau jual kredit ya. Tapi tanggalnya berbeda. Nah, kalau tanggalnya berbeda ya, berarti kan harus dimulai dengan angka 1 lagi, kawan. Ya kan? Katakan sekarang pembukaan hari baru ini adalah customer baru. Tanggalnya berbeda dengan tanggal kemarin. Gitu. Katakan ini saya tulis tanggal 5. Nah, maka di sini angkanya kembali lagi 1 nanti harus yang muncul di sini. Ya, ini adalah tanggal 5 ya, jual kredit namanya beda, tanggal beda namanya berbeda dengan baris atasnya, gitu kan? Maka di sini nanti harus muncul angka 1, kawan. Ini pilihannya, tanggalnya berbeda, namanya berbeda. Yang keempat, jual tunai atau jual kredit, ya, pilihannya ataunya, tapi N-nya tanggalnya berbeda, namanya berbeda. Nah, kalau ini berarti bukan di jumlah, tapi kita input 1, kita berikan 1, kawan. Ini salah formula. Nah, ini harusnya gini. Nah, ini yang terakhir, berarti ini kita berikan 1. Nah, sehingga kalau kita kopikan ke bawah, nah ini 1 sekarang, ya, di baris ini. Nah, tanggalnya karena tanggalnya berbeda, orangnya juga berbeda, dan ini nasabah pertama katakan, nah, gitu ya. Tapi kalau tanggalnya sama, kita kembalikan sama dengan baris di atasnya, transaksi sebelumnya, namanya berbeda, berarti nomor urutnya ditambahkan. Oh, berarti ini sekarang transaksi kedua dari customer. Nah, gitu ya. Nah, ini perlunya untuk nanti larinya ke nota di sini nanti ya. Kalau kita pilih nama Rustam Haji, ya, dia munculnya 2, nanti 2 ini ditarik ke sini ya. Nanti kalau udah sampai sini ini saya benerin nih formulanya. Ini sementara menunjukkan dulu aja itu ya. Kemudian yang di kolom Y, kawan, kolom Y ini sifatnya hanya bantuan ya. Kalau transaksinya terkait tunai, keterangannya di kolom H ya. Di kolom H ini kan mengenai keterangan transaksi ya. Kita hanya pilih yang tunai-tunai saja. Yang terkait dengan kas, apa saja yang terkait dengan kas? Oh, bisa jadi jual tunai, bisa jadi terima tunai, bisa jadi terima piutang tunai, ya kan? Nah, penulisan ini dari mana? Harus sama dengan yang sudah kita tentukan di kolom B. Ini, terima PTG, piutang disingkat, itu harus sama di sini. Ya, kemudian apalagi? Oh, kita narik dari bank terkait dengan uang tunai kan? Kasnya bertambah. Atau beli tunai, atau bayar tunai, atau bayar hutang tunai, atau setor ke bank. Ya, sepanjang kolom H-nya itu salah satu dari yang kita tentukan di sini, karena salah satu berarti OR kita pakainya, hanya pilihan ya, bukan persyaratan. Tapi pilihan bisa ini atau ini atau ini, makanya kita menggunakan OR. Kalau itu maka setelah kurung tutup, setelah pilihannya selesai, kurung tutup,
titik koma kita berikan kas. Karena bukan angka, maka kita tulisnya dalam tanda apostrof. Titik koma kosongkan. Artinya kalau bukan salah satu dan kita tentukan ini, maka kosongkan. Ini akan muncul nanti kas dengan sendirinya. Ya. Nah, ini kok muncul kas? Karena di sini adalah bayar tunai. Misalkan kita pilihnya adalah bayar kredit atau bayar via bank gitu ya. Jadi kita ganti, di sini nggak muncul dia kasnya. Nah, ya kan? Nggak muncul. Tapi kalau kita kembalikan, dia muncul kasnya. Gitu kawan. Ini perlunya ya. Supaya apa? Nanti ini perlunya supaya bisa masuk ke neraca ini. Kasnya bisa bergerak, ada bertambah, ada berkurang dari transaksi-transaksi di sini gitu. Ya. Nah, itu kawan, ini kolom Q di atas saya berikan formulanya. Teman-teman bisa menggunakan indeks atau VLOOKUP ya. Kolom S juga sudah ini tadi saya berikan formulanya di atas. Tinggal nanti dipelajari lagi ya. Oke, teman-teman, ini untuk bagian ketiga. Nanti bagian berikutnya kita masuk pada sheet yang selanjutnya ya. Oke, silakan dicoba.